Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Edwin Pratama, MPM 119, Angkatan 2018 dari kelas B. Izin menyampaikan materi terkait perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan obat dalam apotek untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen suplai. Untuk perencanaan sedia informasi, alat kesehatan, dan BMHP merupakan tahap awal untuk menetapkan jenis serta jumlah sedia informasi, alat kesehatan, dan BMHP yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari perencanaan ini adalah yang pertama adalah untuk mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah sedia informasi, alat kesehatan, dan BMHP yang mendekati kebutuhan. Kedua, meningkatkan penggunaan sedia informasi, alat kesehatan, dan BMHP secara rasional. Ketiga, menjamin ketersediaan informasi, alat kesehatan, dan BMHP. Keempat, menjamin stok sedia informasi, alat kesehatan, dan BMHP tidak berlebih, selain mengefisiensikan biaya. Selanjutnya, memberikan dukungan data bagi estimasi pengadaan, penyimpanan, dan biaya distribusi sedia informasi, alat kesehatan, dan BMHP. Menentukan kebutuhan sedia informasi, alat kesehatan, dan BMHP merupakan salah satu pekerjaan kefarmasian yang harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan koordinasi dan proses perencanaan yang tepat, maka diharapkan obat yang direncanakan dapat tepat jenis, jumlah, dan waktu, serta mutu yang terjamin. Metode dan strategi perencanaan dapat ditujukan untuk penggunaan untuk menyiapkan dan menyesuaikan biaya, perencanaan, dan pengembangan layanan. Pemilihan metode perhitungan kebutuhan didasarkan pada penggunaan sumber daya dan data yang ada. Metode tersebut meliputi metode konsumsi, morbiditas, dan kombinasi. Yang pertama itu adalah metode konsumsi. Metode konsumsi adalah metode perencanaan obat berdasarkan data kebutuhan obat periode sebelumnya dengan melihat jumlah kunjungan dan kebutuhan pasien. Metode ini digunakan untuk obat atau alat kesehatan yang sudah mempunyai data konsumsi yang pasti dan tidak bisa dihitung dari kasus per kasus penyakit. Contohnya itu ada infus cairan dasar seperti natrium klorida, ringer laktat, dan lain-lain. Kemudian ada injeksi generik, kemudian ada squid 3 cc, 5 cc, dan 10 cc, serta set infus. Untuk perhitungan metode konsumsi itu, rumusnya yaitu CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurang sisa stok, di mana SS dapat dihitung dengan lead time dibagi jumlah hari atau bulan dikali dengan CA, di mana CT tersebut merupakan kebutuhan per periode waktu, CA merupakan kebutuhan rata-rata waktu dalam bulan, T lama waktu, SS itu safety stock, lead time itu adalah waktu tunggu. Untuk contoh soalnya, setiap 1 bulan apotek E membutuhkan amoksisilin sebanyak 3.000 obat dengan pembelian setiap 10 hari. Waktu tunggu pembelian obat tersebut adalah 4 hari, sedangkan sisa stok di apotek hanya ada 200 obat. Harga amoksisilin adalah 10.000 per satuan. Berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli obat? Untuk menjawab pertanyaan dari sini, diketahui bahwa CA dari soal itu ada 3.000, T-nya itu adalah 1 bulan, lead time-nya itu 4 hari, dan sisa stoknya itu ada 200. Yang ditanya itu anggaran yang diperlukan. Maka pertama kita harus menghitung CT-nya, di mana CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurang sisa stok. CT sama dengan 3.000 dikali 10 per 30, ditambah 4 per 30 dikali 3.000 dikurang 200. Dan didapat CT-nya itu 1.200. Maka nanti anggaran yang diperlukan itu adalah CT dikalikan dengan harga amoksisilin per satuannya, yaitu 1.200 dikali 10.000, maka anggaran yang diperlukan adalah 12 juta. Selanjutnya adalah keuntungan dan kekurangan dari metode ini. Yang pertama itu, untuk keuntungannya sendiri ada data konsumsinya itu akurat dan merupakan metode yang paling mudah. Kemudian tidak membutuhkan data epidemiologi atau standar pengobatan. Kemudian jika data disesuaikan dengan baik, maka pola preskripsi tidak berubah dan kebutuhan obat relatif konstan. Untuk kekurangan metode ini adalah data konsumsi, data obat, dan data jumlah kontak pasien kemungkinan sulit untuk didapat.
tidak dapat dijadikan dasar dalam pengajian penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi. Selanjutnya itu tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan, obat berlebih, atau adanya kehilangan. Keempat, pencatatan data morbiditas yang baik tidak diperlukan. Selanjutnya adalah metode morbiditas. Metode morbiditas adalah metode perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit. Metode morbiditas sendiri ini memperkirakan keperluan obat sampai dengan obat tertentu berdasarkan dari jumlah, kejadian penyakit, dan mempertimbangkan pola standar pengobatan untuk penyakit tertentu. Pada praktiknya sendiri, penggunaan metode morbiditas untuk penyusunan rencana kebutuhan obat di apotek ini jarang diterapkan karena keterbatasan data terkait pola penyakit. Metode ini digunakan dalam perencanaan kebutuhan penyakit tertentu, terutama penyakit yang perlu menggunakan obat mahal, seperti obat kanker, albumin, anestesi inhalasi, dan lain-lain. Program pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit yang baru dan penyediaan obat floor stock di ruang rawat inap atau ruang tindakan medik. Untuk perhitungan metode morbiditas adalah yang pertama itu kurang lebih mirip dengan perhitungan di metode konsumsi. Hanya saja pada metode morbiditas ini menggunakan CE yaitu perhitungan standar pengobatan, sedangkan pada metode konsumsi itu menggunakan CA atau standar rata-rata dalam waktu bulan. Untuk rumusnya sendiri adalah CT sama dengan CE dikali T ditambah SS dikurang sisa stok, di mana SS sama dengan lead time dibagi jumlah hari per bulan dikali CE. Untuk keterangannya sendiri adalah CT adalah kebutuhan per periode waktu, CE perhitungan standar pengobatan, T lama waktu, SS safety stock, lead time adalah waktu tunggu. Untuk contoh soalnya sendiri, sebuah rumah sakit A setiap bulannya menerima pasien dewasa OMSK tipe malignan sebanyak 5 orang per bulan. Standar pengobatan OMSK tipe malignan tersebut adalah amoksisilin 500 mg dalam dosis terbagi 3 kali sehari selama 14 hari. Kemudian, obat amoksisilin dalam rumah sakit hanya tersisa 52 tablet. Sedangkan pembelian setiap 1 bulan sekali dengan lead time atau waktu tunggu 6 hari. Harga amoksisilin adalah 60.000 per box, dengan satu boxnya itu berisi 100 tablet amoksisilin. Maka hitunglah anggaran yang dikeluarkan untuk melakukan pembelian persediaan tersebut. Untuk perhitungannya itu, pertama itu jumlah yang dibutuhkan untuk satu pasien adalah karena dibutuhnya 3 kali sehari selama 14 hari, maka 3 dikali 14 sama dengan 42 tablet. Untuk CE-nya sendiri itu rata-rata dalam satu bulan itu ada 5 orang, maka ada 42 tablet dikali 5 pasien, yaitu 210 tablet. Kemudian kita hitung dengan CT-nya, dapat didapatkan 200 tablet, di mana untuk harga amoksisilin itu 60.000 per box, di mana satu boxnya itu berisi 100 tablet, maka anggarannya itu 200 per 100 dikali 60.000, maka pengeluaran untuk membeli persediaan tersebut ada 120.000. Selanjutnya untuk keuntungan dan kekurangan metode morbiditas atau epidemiologi. Untuk keuntungannya sendiri, perkiraan kebutuhan kebenaran, program-program yang baru dapat digunakan, usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar pengobatan. Untuk kekurangannya sendiri, memerlukan waktu yang banyak dan tenaga yang terampil, data penyakit sulit diperoleh secara pasti dan kemungkinan terdapat penyakit yang tidak termasuk dalam daftar. Memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan, pola penyakit dan pola preskripsi tidak selalu sama. Dapat terjadi kekurangan obat karena ada wabah atau kebutuhan insidentil tidak terpenuhi. Kemudian variasi obat terlalu luas. Selanjutnya adalah metode kombinasi. Untuk metode kombinasi merupakan kombinasi antara metode konsumsi dan metode epidemiologi. Metode kombinasi sendiri berupa perhitungan kebutuhan obat atau alat kesehatan yang mana telah mempunyai data konsumsi yang jelas, namun kasus penyakit cenderung berubah, naik ataupun turun.
Gabungan perhitungan metode konsumsi dengan koreksi epidemiologi yang sudah dihitung dengan suatu prediksi, boleh persentase kenaikan kasus atau analisa tren. Metode kombinasi ini digunakan untuk obat dan alat kesehatan yang terkadang fluktuatif. Maka dapat menggunakan metode konsumsi dengan koreksi-koreksi pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, perubahan pola peresepan, perubahan kebijakan pelayanan kebijakan. Untuk perhitungan metode kombinasi adalah CT sama dengan CA ditambah CE dikali T ditambah SS dikurang sisa stok. SS ini lead time dibagi jumlah hari atau bulan dikali CA ditambah CE. Keterangannya itu CT-nya itu kebutuhan per periode waktu, CA kebutuhan rata-rata waktu dalam bulan, CE perhitungan standar pengobatan, T lama waktu, SS safety stock, lead time waktu tunggu. Contoh soalnya, sebuah rumah sakit A setiap bulannya pasti ada pasien yang mengalami DBD. Diprediksi ada sekitar 30 pasien. Penanganan DBD, pasien itu diberikan infus Ringer-Lactat 500 cc atau 500 ml 20 tetes per menit selama 5 hari. Konsumsi Ringer-Lactat setiap bulannya adalah 800 infus, sedangkan sisa stok infus Ringer-Lactat sebanyak 500 botol. Dan pembelian dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan lead time atau waktu tunggu 15 hari. Harga infus Ringer-Lactat sendiri adalah 12.000 per botol, maka hitunglah berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli persediaan tersebut. Yang pertama kita harus menghitung jumlah Ringer-Lactat yang diperlukan. Ringer-Lactat yang diperlukan itu 20 tetes per menit. Kita ubah untuk per menitnya itu berapa, didapatnya itu 60 ml per jam, kemudian dikali 24 jam didapatnya 1440 ml per hari, kemudian satu infusnya itu 500 cc atau 500 ml, maka 1440 ml per hari itu dibagi 500 ml didapatkan penggunaan Ringer-Lactatnya itu 3 botol per hari. Kemudian pengobatannya itu dilakukan selama 5 hari, maka dibutuhkan 15 botol per 5 hari. Untuk CE-nya sendiri 15 botol infus per 5 hari dikali dengan 30 pasien, maka total CE-nya itu 450 botol. Kemudian kita hitung CT-nya, CA ditambah CE dikali T dikurang SS ditambah SS dikurang sisa stok. Maka didapat CT-nya itu 1375. Maka anggaran yang diperlukannya itu 1375 dikali 12.000 yaitu 16.500.000. Selanjutnya adalah analisis Venn ABC. Analisis Venn sendiri merupakan analisis perencanaan menggunakan semua jenis farmasi yang tercantum dalam daftar yang dikelompokkan ke dalam 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok vital, adalah kelompok obat yang sangat utama atau pokok. Antara lain obat penyelamat jiwa, obat untuk pelayanan kesehatan pokok, obat untuk mengatasi penyakit penyebab kematian terbesar, yang dibutuhkan secara cepat, tidak dapat digantikan oleh obat lain. Contoh obat yang termasuk dalam kelompok vital ini ada epinefrin, dopamin, natrium klorida 3%, chloroquine, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada kelompok esensial. Kelompok esensial ini adalah kelompok obat yang bekerja secara kasual, yaitu obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit, di mana tidak untuk mencegah kematian secara langsung atau kecacatan. Contoh obat yang termasuk ke dalam kelompok esensial ini ada antibiotik, obat gastrointestinal, obat NSAID, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk kelompok non-esensial, merupakan obat penunjang, yaitu obat yang kerjanya itu ringan dan biasanya digunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau mengatasi keluhan ringan. Contoh yang termasuk ke dalam obat kelompok non-esensial ini adalah vitamin dan suplemen. Selanjutnya adalah penggolongan obat sistem Venn dapat digunakan jika penyesuaian rencana kebutuhan obat dengan alokasi dana yang tersedia. Dalam penyusunan rencana kebutuhan obat yang termasuk dalam kelompok vital agar diusahakan tidak terjadi kekosongan obat. Untuk menyusun daftar Venn perlu ditentukan terlebih dahulu kriteria penentuan Venn. Dalam penentuan kriteria perlu mempertimbangkan kebutuhan masing-masing spesialisasi.
Kemudian kriteria disusun dapat mencakup berbagai aspek antara lain aspek klinis, aspek konsumsi, aspek target kondisi, dan aspek biaya. Untuk keuntungan dan kekurangan analisis FAN ini, keuntungannya dapat menggolongkan obat sesuai dengan kebutuhan terapi, karena metode FAN ini merujuk pada formularium rumah sakit. Kemudian dapat mengontrol stok obat-obatan yang perlu dikontrol dengan ketat untuk menghindari stock out atau kehabisan stok obat. Kemudian dapat digunakan untuk memprioritaskan procurement saat anggaran tidak mencukupi. Kemudian juga dapat digunakan untuk menentukan item mana yang harus disimpan dan item mana yang dapat dipesan ketika dibutuhkan. Untuk kekurangannya sendiri tidak bisa mempertimbangkan dari segi biaya atau pemasukan untuk layanan kesehatan itu sendiri. Selanjutnya itu ada analisis ABC. Analisis ABC itu adalah always better than controller, atau biasanya analisis ABC ini dikenal dengan metode Pareto, di mana metode ini mengelompokkan item barang dalam 3 jenis klasifikasi berdasarkan volume tahunan dalam jumlah persediaan uang. Untuk menentukan nilai dari suatu volume item tertentu, maka analisis ABC dilakukan dengan cara mengukur permintaan dari setiap butir persediaan, kemudian dikalikan dengan biaya per unit. Cara pengelompokannya adalah kelompok A itu persediaan yang jumlah nilai uang per tahunnya itu tinggi, sekitar 60% sampai 90%, tetapi biasanya volume permintaannya itu rendah, 5 sampai 10%. Kemudian untuk kelompok B sendiri, persediaan yang jumlah nilai uang per tahunnya itu sedang, yaitu 20 sampai 30%, tetapi biasanya volumenya juga sedang, yaitu 20 sampai 30% juga. Untuk kelompok C, persediaan yang jumlah nilai uang per tahunnya itu rendah, yaitu 10 sampai 20%, dan biasanya volume permintaannya itu cukup besar, yaitu 60 sampai 70%. Untuk keuntungan dan kekurangan analisis ABC ini adalah keuntungannya yang pertama menyajikan informasi tentang biaya relevan dan pengambilan keputusan manajemen. Yang keduanya itu mampu memberikan informasi yang tidak menguntungkan dari suatu lini produk sehingga meningkatkan profitabilitas atau keuntungan tanpa perlu meningkatkan harga produk. Yang terakhir itu menyajikan laporan biaya-biaya yang lebih akurat dan lebih informatif. Untuk kekurangan metode ini sendiri, untuk kekurangannya yang pertama itu pengeluaran dana dan waktu yang dikonsumsi pada activity based costing sistemnya sangat mahal untuk dikembangkan maupun diimplementasikan. Yang kedua, metode pelaksanaan yang kompleks, kemudian membutuhkan waktu yang lama dan mahal, serta proses pengumpulan dana dan entry datanya membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Yang terakhir, tidak dapat menentukan jenis atau golongan obat yang diprioritaskan sampai yang tidak diprioritaskan, karena hanya memandang dari sisi biaya. Untuk perhitungan AB sendiri dapat dilihat, misalnya disajikan sebuah data obat dengan jumlah dan harganya. Pertama itu, dalam perhitungan ABC adalah kita hitung presentasi nilai obatnya atau N. Contohnya di sini saya ambil asam mefenamate, di mana pada contohnya itu ada 800 box, kemudian harganya itu 32.000. Maka untuk presentasi nilai obatnya itu ada 25.600.000. Kemudian lakukan perhitungan presentasi pada semua obat dan diperoleh nilai total seluruh obatnya itu atau NT-nya dari seluruh obat dijumlah hasilnya didapatkannya itu 107.400.000. Setelah mendapatkan NT-nya, kita menentukan persen nilai, yaitu N%, dengan rumus N per NT dikali 100%. Di sini saya ambil lagi contohnya itu asam mefenamate. Persentase N-nya itu adalah 25.600.000 dibagi 107.400.000 dikali 100%, didapat persen nilainya itu 23,84%. Selanjutnya, tentukan tentang klasifikasinya, di mana N terbesar
ditambah N terkecil dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena pada ABC sendiri ada 3 kategori, yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C. Dilihat di tabel ini, untuk persentase N terbesarnya itu adalah 32,59% dan N terkecilnya 1,08%. Ketika dijumlahkan dan dibagi 3 didapatkan hasil rentangnya itu 11,4%. Maka setiap kategori rentangnya itu 11,4%, di mana kategori C-nya itu dari 1,68% sampai dengan 13,08%, kategori B-nya dari 13,08% sampai dengan 24,48%, kategori A-nya 24,48% sampai dengan 35,88%. Selanjutnya, analisis Venn ABC. Analisis Venn ABC adalah analisis yang dirumuskan dengan menggabungkan analisis ABC dan analisis Venn untuk mengembangkan sebuah sistem manajemen yang dapat digunakan untuk prioritas. Metode gabungan ini digunakan untuk melakukan pengurangan sedia informasi. Dengan mekanismenya itu, sedia informasi yang termasuk ke dalam kategori NA menjadi prioritas utama untuk dikurangi atau dihilangkan dari rencana kebutuhan. Jika dana masih kurang, maka sedia informasi di kategori NB menjadi prioritas selanjutnya. Dan sedia informasi yang termasuk kategori NC menjadi prioritas berikutnya lagi. Jika setelah dilakukan dengan pendekatan ini, dana yang tersedia masih juga kurang, lakukan langkah selanjutnya. Di mana langkah selanjutnya itu adalah pendekatan sama dengan pada saat pengurangan sedia informasi pada kriteria NA, NB, NC. Kemudian dimulai lagi dengan pengurangan sedia informasi kategori EA, EB, dan EC. Di sini untuk kategorinya itu ada AE, AF, BF, CF, AE, BE, CE, AN, BN, CF. Untuk kategori satunya itu mencakup semua item yang penting dan mahal, yaitu kelompok AF, AV, AE, AN, BV, CV, dan CV. Kemudian didominasi oleh obat golongan kardiovaskular. Contohnya ada amlodipin, captopril, bisoprolol, dan lain-lain. Untuk kategori 2-nya itu mencakup semua item pada kelompok BE, BN, CE. Pada kategori ini didominasi oleh obat golongan antibiotik, antipiretik, analgesik, antihistamin, dan ekspektoran. Contohnya ibuprofen, amoxicillin, chlorpheniramine, dan lain-lain. Untuk kategori 3-nya itu mencakup kategori yang murah dan kurang prioritas berbanding yang lainnya, yaitu kelompok CN. Kategori ini didominasi oleh suplemen dan vitamin, contohnya glukosamin, vitamin C, dan neurobion. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam pengadaan dan penyimpanan obat, alat kesehatan, dan BMHP. Yang pertama adalah pengadaan obat. Pengadaan adalah proses penyediaan obat yang dibutuhkan di rumah sakit dan untuk unit pelayanan kesehatan lainnya, yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor, atau pedagang besar farmasi. Tujuan dari pengadaan sendiri adalah untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui untuk mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga yang layak, mutu yang baik, dan pengiriman barang yang terjamin. Agar suatu proses pengadaan dapat berjalan lancar dan teratur, diperlukan struktur beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah personil yang terlatih dan menguasai permasalahan pengadaan. Yang kedua itu adalah metode dan prosedur yang jelas. Yang ketiga itu adalah sistem informasi yang baik. Dan yang terakhir itu adalah didukung dengan dana dan fasilitas yang memadai. Sebelum melakukan pengadaan obat, diperlukan yang pertama itu mengetahui distributor yang sesuai. Jadi kita harus tahu distributor yang menjual obat yang diinginkan dan dipastikan distributor itu valid agar mutu terjamin untuk keamanan. Yang kedua, untuk melakukan pengadaan dibutuhkan SP atau surat pesanan yang terbagi menjadi SP umum untuk obat bebas, bebas terbatas, obat keras, dan beberapa jenis obat asal distributornya sama. Kemudian ada SP narkotika, di mana satu SP hanya untuk satu obat, dan SP psikotropika, satu SP-nya bisa untuk lebih dari satu obat, dan SP OOT atau obat-obat tertentu dan prekursor.
Hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan sedia informasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai antara lain. Yang pertama, bahan baku obat harus disertai sertifikat analisa. Yang kedua, bahan berbahaya harus menyertakan material safety data sheet atau MSDS. Yang ketiga, sedia informasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus mempunyai nomor izin edar. Dan expired date minimal 2 tahun, kecuali untuk sedia informasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tertentu, misalnya itu vaksin, reagensia, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, jangka waktu pembelian harus diatur, pengadaan obat-obatan yang tidak ada di rumah sakit, steril maupun non-steril, kemudian kualitas yang memadai dan harganya murah. Prinsip pengadaan. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 38 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 5 garis miring 2003 tentang pedoman umum pengadaan obat program kesehatan tahun 2003, yaitu yang pertama adalah mutu obat terjamin, memenuhi kriteria, khasiat, keamanan, dan keabsahan obat, serta telah mempunyai izin edar atau nomor registrasi. Yang kedua, pengadaan obat dilakukan secara efisiensi dan efektif sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, menerapkan konsepsi obat esensial generik. Yang keempat, pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau pedagang besar farmasi atau PBF. Siklus pengadaan. Pada siklus pengadaan tercakup pada keputusan dan tindakan dalam menentukan jumlah obat yang diperoleh, harga yang harus dibayar, dan kualitas obat-obat yang diterima. Untuk siklus pengadaan sendiri, yang pertama tentukan kuantitas yang dibutuhkan, kemudian penyesuaian kebutuhan dan dana, pilih metode pengadaan yang tepat, pemilihan supplier, penentuan syarat kontrak antara supplier dan instalasinya, kemudian monitor status pesanan, setelah itu penerimaan dan pemeriksaan, lakukan pembayaran, distribusi obat, kumpulkan informasi konsumsi, kemudian evaluasi dan seleksi obat, kemudian ditentukan lagi kuantitas yang dibutuhkan dan siklusnya berulang. Kemudian metode pengadaan. Cara pengadaannya itu ada pembelian, produk sendiri, sumbangan atau hibah, dan konsinyasi. Dan cara pembeliannya sendiri ada tender terbuka, tender terbatas, pembelian dengan negosiasi atau tawar-menawar, ataupun pengadaan langsung. Tender terbuka merupakan metode yang melibatkan berbagai sumber penyedia obat. Keuntungannya, penetapan harga yang lebih menguntungkan dikarenakan harga lebih murah. Kekurangannya itu memakan waktu yang cukup tinggi serta lama. Kemudian biaya pelaksanaan tender cukup tinggi serta kualitas obat kurang bagus. Kemudian memerlukan juga staf yang kuat dan perhatian lebih. Metode ini dipilih ketika pemasok yang bertanggung jawab memiliki reputasi baik dan jika persyaratan yang diajukan tidak terpenuhi. Selanjutnya untuk tender terbatas, memiliki karakteristik proses yang lebih singkat, biayanya lebih hemat, dan beban kerja lebih ringan bila dibandingkan dengan tender terbuka. Keuntungannya, mampu mengurangi resiko lead time yang terlalu panjang serta harga yang masih bisa dikendalikan. Kemudian tenaga dan beban kerja lebih ringan bila dibandingkan dengan tender terbuka. Untuk kerugiannya sendiri, tidak bisa memantau kualitas obat. Metode tender terbatas ini dipilih ketika daftar pemasok yang memenuhi syarat sudah diketahui dan ketika ada pengaturan prekualifikasi dan monitoring supplier. Selanjutnya negosiasi. Metode ini dipakai bila item obat tidak urgent dan tidak dalam jumlah banyak. Metode pengadaan ini relatif sederhana dan waktu lebih pendek, serta pengelola obat dapat menawarkan secara rinci kepada pemasok. Metode ini sering digunakan untuk kontrak pengadaan obat jangka panjang. Metode ini dipilih ketika pengalaman pembelian dengan akses baik terhadap pasar, kemudian ketika harga barang rendah dan jumlah permintaan sedikit, dan ketika saat spesifikasi yang dibutuhkan pembeli tidak tersedia secara luas. Selanjutnya adalah pengadaan langsung. Metode ini dilakukan untuk pembelian sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan langsung kepada pemasok. Kelebihannya, kualitas yang terjaga karena didapat langsung dari distributor atau PBF atau pedagang besar farmasi.
Apabila terdapat kesalahan, mudah mengurusnya. Dapat memperpendek lead time apabila sewaktu-waktu mengalami kehabisan, kesalahan, atau kekurangan obat, maka dapat langsung menghubungi distributor. Kelemahannya sendiri harganya relatif lebih mahal. Metode pengadaan langsung ini dipilih ketika barang atau obat emergensi tersisa sedikit dan tidak dapat dinegosiasi lagi. Dan ketika juga barang murah atau jumlahnya sedikit, tetap ketika pembelian sumber obat itu hanya tunggal. Kemudian cara pembayaran di apotek. Ada 3 cara pembayaran obat di apotek, yaitu yang pertama ada konsinyasi, merupakan suatu bentuk kerjasama antara apotek dengan perusahaan atau distributor yang menitipkan produknya untuk dijual di apotek. Misalnya obat-obat baru, suplemen kesehatan, atau sediaan farmasi, bahkan obat herbal. Setiap 2 bulan sekali, perusahaan yang menitipkan produknya akan memeriksa produk yang dititipkan di apotek agar mengetahui berapa jumlah produk yang terjual. Yang kedua ada cash on delivery, di mana metode pembayaran dengan cara membayar tunai pada saat pesanan tiba di tujuan dan dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang. Yang ketiga ada kredit, di mana pengadaan barang yang dilakukan dengan membayar kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Biasanya 3 minggu, dan tenaga teknis kefarmasian harus mengingatkan pemilik sarana, apotek, atau biasanya apoteker untuk membayar tunggakan 2 hari sebelum salesnya datang. Yang kedua itu ada penerimaan obat. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Semua dokumen terkait penerimaan barang harus tersimpan dengan baik. Hal-hal yang dilakukan ketika menerima barang, yaitu yang pertama periksa kesesuaian barang dengan surat pesanan, kemudian kedua itu periksa kondisi fisik, ketiga itu periksa kesesuaian waktu penyerahan barang, yang keempat buatkan berita acara penerimaan barang. Selanjutnya, sistem penerimaan obat di fasilitas farmasi. Yang pertama, menerima barang dari supplier, dicek kesesuaiannya dengan surat pesanan, cek item obat, cek jumlah, cek batch, dan cek expiry date-nya dengan cara menyesuaikan dengan faktur. Ketiga, mencatat di buku penerimaan. Yang keempat, menginput di SIM atau Sistem Informasi Manajemen Farmasi. Kemudian yang kelima, tata atau susun barang dengan sistem FIFO. Yang keenam, catat di kartu stok sesuai dengan item barang. Standar operasional prosedur penerimaan obat adalah pertama, periksaan keabsahan faktur meliputi nama dan alamat pedagang besar farmasi serta tanda tangan penanggung jawab dan stempel PBF. Yang kedua, mencocokkan faktur dengan obat yang datang meliputi jenis dan jumlah serta nomor batch sediaan. Yang ketiga, memeriksa kondisi obat meliputi kondisi wadah dan sediaan serta tanggal kadaluarsanya. Bila rusak, maka obat dikembalikan dan minta diganti. Setelah selesai diperiksa, faktur ditandatangani dan diberi tanggal serta distempel. Faktur yang asli diserahkan kepada sales, sedangkan salinan faktur disimpan oleh apotek sebagai arsip. Selanjutnya, penyimpanan obat. Penyimpanan adalah aktivitas menyimpan dan memelihara agar persediaan farmasi yang diterima aman, terhindar dari rusaknya mutu obat, pencurian, ataupun kebakaran. Tujuan penyimpanan ada 5, yaitu yang pertama memelihara mutu persediaan farmasi agar memiliki kualitas yang baik. Yang kedua, menghindari penggunaan tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, menjaga ketersediaan obat setiap kali diperlukan. Yang keempat, memudahkan pencarian dan pengawasan. Yang kelima adalah antisipasi fluktuasi harga dan barang. Penyimpanan harus menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan.
Komponen yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama adalah obat dan bahan kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat diberi label yang secara jelas terbaca, yang memuat nama, tanggal pertama kemasan dibuka, tanggal kadaluarsa, dan peringatan khusus. Yang kedua, elektrolit konsentrasi tinggi tidak disimpan di unit perawatan, kecuali untuk kebutuhan klinis yang penting. Yang ketiga, elektrolit konsentrasi tinggi yang disimpan pada unit perawatan pasien dilengkapi dengan pengaman. Harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat untuk mencegah penata laksanaan yang kurang berhati-hati. Yang keempat, sedia informasi dan perbekalan kesehatan yang dibawa oleh pasien harus disimpan secara khusus dan dapat diidentifikasi. Ada beberapa macam sistem penataan obat. Antara lain itu, yang pertama ada first in first out atau FIFO, yaitu obat datang kemudian diletakkan di belakang obat yang terdahulu. Yang kedua adalah last in first out atau LIFO, yaitu obat yang datang kemudian atau terakhir diletakkan di depan obat yang datang terdahulu. Yang ketiga adalah first expired first out atau FEFO, yaitu obat yang punya tanggal kadaluarsa terlebih dahulu diletakkan di depan obat yang mempunyai tanggal kadaluarsa kemudian. Ada beberapa cara penempatan obat yang dapat dilakukan, yaitu berdasarkan jenisnya, berdasarkan abjad, berdasarkan pabrik, dan berdasarkan farmakoterapinya. Sedia informasi dan perbekalan kesehatan yang harus disimpan terpisah, yaitu yang pertama adalah bahan yang mudah terbakar, harus disimpan dalam ruang tahan api dan diberi tanda khusus bahan berbahaya. Yang kedua, gas medis disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penandaan untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Penyimpanan tabung gas medis kosong terpisah dari tabung gas medis yang ada isinya. Penyimpanan tabung gas medis di ruangan harus menggunakan tutup demi keselamatan. Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, dan jenis sedia informasi dan perbekalan kesehatan dan disusun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip FEFO, FIFO, atau LIFO, disertai sistem informasi manajemen. Penyimpanan sedia informasi dan perbekalan kesehatan yang penampilan dan penamaannya mirip atau LASA, look alike, sound alike, ataupun NORUM, nama obat rupa ucapan mirip, tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Untuk penyimpanan, yang pertama obat sitostatika atau obat kanker. Yang pertama disimpan di lemari khusus yang mempunyai fasilitas untuk mengatasi tumpahan atau simpanan dalam wadah plastik bertutup rapat dan kuat. Yang kedua, tempat penyimpanan ditandai dengan logo sel membelah warna ungu. Kemudian diletak sejajar dengan mata lebih rendah atau lebih rendah. Tersedia fasilitas untuk menangani tumpahan sitostatika. Tempat penyimpanan masing-masing sitostatika dilengkapi MSDS atau Material Safety Data Sheet. Untuk vaksin, suhu yang baik untuk penyimpanan semua jenis vaksin adalah 2-8 derajat Celcius. Kemudian terhindar dari paparan sinar matahari. Kemudian tersedia vaksin vial monitor atau VVM, yaitu indikator paparan panas yang melekat pada setiap vial vaksin dan dibagi menjadi 4 kondisi, yaitu kondisi A, kondisi B, kondisi C, dan kondisi D. Kemudian untuk LASA atau NORUM, penyimpanan sedia informasi dan perbekalan kesehatan yang penampilan dan penamaan mirip atau LASA, look alike, sound alike, NORUM, nama obat rupa ucapan mirip, tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Di sini ada gambarnya, itu disediakan tempat penyimpanan yang berbeda, kemudian diberi label khusus yang dapat dilihat pada PPT. Kemudian narkotika dan psikotropika. Apotek harus memiliki tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika berupa lemari khusus dan berada dalam penguasaan apoteker. Lemari khusus tersebut harus mempunyai 2 buah kunci yang berbeda, di mana satu kunci dipegang oleh apoteker dan satu kuncinya dipegang oleh pegawai lain yang dikuasakan oleh apoteker. Apabila apoteker berhalangan hadir, dapat
menguasakan kunci kepada pegawai lain. Apotek harus menyimpan prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi di tempat penyimpanan obat yang aman berdasarkan analisis risiko. Pengeluaran dan pemasukan obat narkotika psikotropika harus dicatat dan dilaporkan. Kemudian untuk obat high alert, daftar obat berisiko tinggi ditetapkan oleh apotek dengan mempertimbangkan data dari referensi dan data internal di apotek tentang kejadian yang tidak diharapkan atau kejadian nyaris cedera. Referensi yang dapat dijadikan acuan antara lain daftar yang diterbitkan oleh ISMP atau Institute for Safety Medication Practice, di mana apotek harus mengkaji secara seksama obat-obat yang berisiko tinggi tersebut sebelum ditetapkan sebagai obat high alert di apotek. Untuk obat high alert berupa elektrolit konsentrasi tinggi dan obat risiko tinggi lainnya harus disimpan dengan terpisah dan penandaan yang jelas untuk menghindari kesalahan pengambilan dan penggunaan. Penyimpanan dilakukan mulu terpisah, mudah dijangkau dan tidak harus terkunci. Disarankan diberikan pemberian label high alert diberikan untuk menghindari kesalahan. Di sini ada contoh tempat penyimpanan obat-obatan yang high alert. Faktor-faktor yang diperlukan dalam fungsi penyimpanan adalah yang pertama, masalah keamanan dan bahaya kebakaran merupakan risiko terbesar dari penyimpanan, apalagi barang-barang farmasi sebagian yang mudah terbakar. Yang kedua, pergunakan tenaga manusia seefektif mungkin. Jangan berlebih jumlah karyawannya, sehingga banyak waktu menganggur yang merupakan biaya. Demikian juga sebaliknya, kekurangan tenaga akan menimbulkan antrian di pusat pelayanan yang akan merugikan kedua belah pihak. Yang ketiga, pergunakan ruangan yang tersedia seefisien mungkin, baik dari segi besarnya ruangan dan pembagian ruangan. Yang keempat, memelihara gudang dan perawatan sebaik mungkin. Yang kelima, menciptakan suatu sistem penataan yang lebih efektif untuk lebih memperlancar arus barang. Desain dari gudang penyimpanan farmasi sendiri adalah pemindahan barang dapat dilakukan dengan mudah, memiliki sistem sirkulasi udara yang baik, lantai gudang mudah dibersihkan, obat ditempatkan pada rak untuk menghemat tempat dan sirkulasi udara, kemudian pemeliharaan gudang dengan sistem cold chain, terdapat tempat penyimpanan untuk obat B3, terdapat tempat penyimpanan khusus untuk bahan yang mudah terbakar, kemudian pada gudang mempunyai fasilitas air mengalir, dan terdapat tambahan pengaman atau alarm kebakaran, atau APAR, alat pemadam api ringan. Faktor pertimbangan dalam mengatur tata ruang penyimpanan. Yang pertama, kemudahan ruang gerak, kedua, sirkulasi udara yang lebih baik, yang ketiga, rak dan palet, keempat, kondisi penyimpanan, kelima, pencegahan kebakaran. Masalah yang sering timbul dalam proses penyimpanan adalah yang pertama, koordinasi gudang atau tempat penyimpanan buruk, kekeliruan pengelolaan stok, 3, obat lemah menumpuk di gudang, dan yang terakhir itu transportasi tidak melindungi mutu obat. Sekian penjelasan materi saya terkait perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan obat di apotek. Terima kasih.